Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau membahas tentang perbedaan antara psikologi Islam sama psikologi umum. Nah, karena sebelumnya tuh banyak banget yang nge-DM aku ya, Kak, apa sih perbedaan antara psikologi Islam dan psikologi umum itu? Terus kalau kita masuk psikologi itu gimana prosesnya? Apakah mudah atau susah? Terus kalau misalnya kita udah masuk psikologi Islam, gimana sih jenjang karirnya kita ketika udah lulus dari psikologi Islam tersebut? Oke, langsung aja ya guys, karena banyak banget pertanyaan yang nge-DM itu. Aku akan jawab pertanyaan kalian di video kali ini. Sebenarnya tulisan tentang itu atau penjabaran aku udah lengkap banget di Instagram Intip Kuliah. Kalian bisa kunjungi Instagramnya, websitenya aku taruh di bawah ini ya. Linknya aku taruh di bawah, kalian bisa kunjungi website itu karena di situ aku udah nulis tentang jurusan psikologi Islam yang ada di IAIN Tulungagung. Oke. Sebenarnya guys, antara psikologi Islam sama psikologi umum itu uh, nggak jauh beda banget sih, itu hampir sama karena di psikologi Islam itu juga diajarkan bagaimana mempelajari tentang sejarah psikologi kontemporer, kemudian tokoh-tokoh psikologi barat. Hanya saja di psikologi Islam itu ada sesuatu yang unik dan berbeda dari psikologi umum. Kalau di psikologi umum itu nggak perlu nggak perlu pembelajaran tentang keislaman, tapi kalau di psikologi Islam itu kita akan diajarkan bagaimana kita mengetahui ruh, kemudian jasad, dan semua itu hampir sama dengan terapan atau hampir sama dengan teori yang disebutkan oleh Sigmund Freud yang ego dan super ego. Nah, seperti itu. Kalau di psikologi Islam itu sendiri, kita belajarnya itu bisa melalui kitab, misalnya kayak kitab yang diterbitkan oleh Al-Ghazali. Banyak banget kitab-kitab dari tokoh Timur yang menjelaskan tentang psikologi, tapi tidak secara psikologinya ya, hanya menjelaskan tentang bagaimana manusia itu bisa berbuat sesuatu itu dengan dipengaruhi 3 hal, yaitu jasad, ruh, dan kemudian jasmania, ruhania, dan ada juga yang namanya nafsiyah. Jadi seperti itu. Jadi perbedaannya hanya di situ sih. Semuanya kalau kita udah masuk psikologi Islam, semua pembelajarannya hampir sama kayak di psikologi umum. Oke, kecepatan ya kalau aku ngomong. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas gimana sih masuk di psikologi Islam itu. Sebenarnya kalau menurut aku ya, karena di seluruh Indonesia itu banyak banget peminat psikologi, kemudian orang-orang itu akan terus melakukan cara bagaimana sih bisa masuk jurusan psikologi itu. Nah, kalau buat kalian teman-teman yang pengen banget masuk jurusan psikologi, kalian yang pertama harus punya tekad yang kuat, keyakinan, kemudian kalian yakin kalau misalnya jurusan psikologi itu adalah jurusan yang kalian sukai. Nah, ketika kalian punya tekad, keinginan, kalian berusaha, aku yakin kan pasti bisa masuk di jurusan psikologi Islam guys. Kemudian ketika kalian masuk psikologi Islam, gimana sih jenjang karirnya? Kita bisa nggak sih kalau lulus S1 langsung kerja, atau kita harus lulus S2 dulu baru kita bisa jadi psikolog? Nah, itu bener banget guys. Jadi dalam psikologi Islam itu dalam psikologi ya, masih bukan psikologi Islam. Dalam psikologi itu ada yang namanya HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Nah, itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau teman-teman misalnya S1 ambil jurusan psikologi, kalian setelah lulus S1 mau kemana, kalian bisa bergabung di HIMSI itu, kemudian kalian bisa ikuti proses penelitian mereka, kemudian banyak research yang mereka lakukan, ataupun kalian bisa lanjut S2 psikologi kalau kalian emang benar-benar mau buka biokonsultasi pribadi, itu kalian bisa ambil S2 nya itu psikologi klinis. Jadi kayak gitu. Jadi buat teman-teman jangan khawatir ya, kalaupun kalian lulus S1 psikologi itu, kalian tetap bisa ambil pekerjaan. Dan menurut aku psikologi itu juga harus bisa kompeten di bidang apapun, harus punya bisa masuk di dalam banyak bidang. Jadi seperti itu semua teman-teman. Oke, mungkin itu ya penjelasan dari aku. Kalau teman-teman mau lihat selengkapnya udah aku tulis di tulisan aku di intipkuliah.com. Kalian bisa kunjungi website Instagramnya, aku terus di link di bawah. Kalian bisa kunjungi di situ dan kalian bisa komen di sana ya guys. Nanti aku bakal bales, karena yang balas itu langsung dari penulisnya. Oke, mungkin itu ya, atau kecepatan banget sih video aku. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan, informasi for your information tentang psikologi Islam atau tentang psikologi. Jadi buat kalian teman-teman yang mahasiswa yang masih galau-galauan, kalian bisa banget nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan share. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.